Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan sesi tadarus filsafat untuk filsafat Islam ini ya. Kita agak berlama-lama di Al-Kindi ini. Anggaplah kita sedang menikmati detailnya ya. Karena kalau di bangku perkuliahan tidak dapat itu yang detail-detail. Membacanya kan biasanya cepat itu kalau di perkuliahan. Nah ini jadi saya meniatkan hanya untuk membantu teman-teman membaca pemikiran-pemikiran filsafat dalam Islam berdasarkan karyanya Majid Fahri ya. Kebetulan filsuf pertama yang dia tulis di situ adalah Al-Kindi dan memang secara umum diakui Al-Kindi sebagai filsuf Muslim yang pertama dalam konteks filsafat Islam. Nah, sesi lalu kita sudah membahas tentang antropologi filosofisnya Al-Kindi ya. Apa artinya menjadi manusia, masih di wilayah metafisik ya, ontologis itu. Nah, sekarang untuk sesi ini kita mulai masuk ke bagian epistemologinya. Cuman Saya mungkin juga, tapi sebenarnya untuk risk assessment ini basicnya itu sebenarnya nggak cuma di cyber security, tapi juga saya beri judul bagaimana manusia mengetahui. Nah, kalau sudah ada kata kunci mengetahui itu kan ya berarti sudah masuk ke kajian epistemologi ya. Nah, ini perspektif Al-Kindi. Pertama, kita mengingat kembali proyek Al-Kindi. Alurnya masih sama ya. Alur membaca kita masih mengikuti model filsafat analitik. Kita mulai dari proyek, kemudian problem, kemudian konsep, kemudian argumen, baru kemudian kita evaluasi argumennya. Nah, di sesi-sesi yang lalu kita sudah menetapkan paling tidak ada beberapa fokus utama yang menjadi proyek pemikiran filsafat Al-Kindi. Pertama tentang metafisika ketuhanan, lalu persoalan alam ya, kosmologi, kemudian pandangan Al-Kindi tentang manusia, maksudnya antropologi filosofis. Nah, yang tiga ini bagian dari pembahasan ontologi ya, uh, tentang apa ada itu ya, being atau biasa disebut dengan metafisika. Kalau istilah ontologi sendiri waktu masanya Al-Kindi belum dikenal ya, istilah baru di abad modern. Nah, yang tersisa adalah proyek pemikiran Al-Kindi di bidang epistemologi. Kemudian setelah itu baru pemikiran Al-Kindi di bidang etika. Jadi kira-kira itu proyek umumnya ya. Kalau kita mengkaji Al-Kindi, ambil saja salah satu bidang ini. Apakah itu tentang metafisika ketuhanan, atau epistemologi, atau etika. Dan tujuannya untuk Al-Kindi ini secara umum adalah karena dia dikenal sebagai filsuf Muslim yang pertama ya, maka misinya adalah atau tujuan utamanya ya, membawa filsafat Yunani agar diterima oleh masyarakat Muslim. Karena tantangan pertama itu jelas sekali bahwa filsafat itu bukan dianggap sebagai bukan keilmuan yang eh, lahir dari rahim keilmuan Islam gitu ya. Artinya ini ilmu impor, bukan ilmu yang langsung mengambil sumbernya dari Al-Quran, tetapi ilmu yang diimpor, meskipun di dalam Al-Quran terdapat inspirasi untuk umat Islam mempelajari cara berpikir yang atau mempraktekkan cara berpikir yang filosofis. Nah itu tujuannya ya, supaya diakui oleh masyarakat Muslim dan supaya diterima sebagai bagian dari khazanah keilmuan Islam. Kita akan menemukan tujuan ini di masing-masing proyek pemikiran Al-Kindi ini. Jadi saya kira memang secara umum itu yang jadi tujuannya, kemudian bagaimana tujuan tersebut dia munculkan ya, dia praktikkan di dalam pemikirannya di masing-masing proyek proyek pemikiran filsafat ini.
baik itu di metafisika maupun di epistemologi atau di etika. Nah, sekarang kita masuk ke bagian epistemologi Al-Kindi ya, proyek pemikirannya di bidang epistemologi. Kita perlu tahu dulu secara umum apa itu epistemologi eh, atau bagaimana eh, apa pembahasan yang lazim atau yang populer dalam filsafat yang berkenaan dengan mengetahui itu ya, pengetahuan. Nah, epistemologi itu secara kebahasaan bisa diartikan sebagai teori pengetahuan, theory of knowledge. Kata kuncinya itu teori pengetahuan. Jadi epistemologi adalah cabang filsafat yang fokusnya pada persoalan pengetahuan. Bagaimana pengetahuan manusia mengetahui apa itu pengetahuan dan lain-lain. Nah, apa saja aspek yang dibahas dalam epistemologi itu? Yang paling utama adalah apa yang disebut dengan pengetahuan itu. Hakikatnya apa sih pengetahuan? Apakah ketika kita uh, memperoleh informasi tertentu itu apakah sama informasi pengetahuan kita tentang informasi itu dengan apa yang disebut dengan knowledge itu? Apakah itu sudah bisa disebut pengetahuan ataukah ada syarat lainnya? Apakah pengetahuan itu sama dengan ilmu misalnya atau pengetahuan itu bisa disebut dengan makrifat atau hanya sekedar opini gitu ya. Atau bagaimana apakah pengetahuan itu bisa disamakan dengan keyakinan, belief atau ilusi. Jadi apakah hakikat pengetahuan? Karena ini semuanya merujuk kepada makna pengetahuan ya. Ilmu ya berupa pengetahuan, makrifat, opini, keyakinan atau belief bahkan ilusi itu juga pengetahuan. Jadi problem utama di dalam persoalan epistemologi itu adalah apa hakikat dari pengetahuan. Pertama, yang kedua rukun-rukunnya ya atau variabel-variabel pembahasan di dalam epistemologi itu biasanya meliputi tiga hal. Pertama berkenaan dengan sumber, origin ya. Kemudian yang kedua metode, yang ketiga validitas. Apa sumber pengetahuan? Bagaimana cara mengetahui itu metode? Kalau sumber tadi origin, lalu setelah pengetahuan kita hasilkan, apakah pengetahuan itu yang kita peroleh itu valid, benar atau keliru? Itu soal validity. Tiga ini biasanya secara umum. Lalu yang terakhir tentang batasan pengetahuan. Apakah pengetahuan yang kita peroleh itu bersifat mutlak, absolut, atau relatif? Ya. Apakah pengetahuan kita berlaku secara universal atau hanya partikular? Itu biasanya berkenaan dengan persoalan batasan pengetahuan. Secara umum begini persoalan epistemologi yang dibahas di dalam filsafat ya sebagai salah satu cabang filsafat. Jadi kata kuncinya adalah epistemologi itu teori tentang pengetahuan, mempertanyakan apa yang dimaksud dengan tahu itu, pengetahuan. Nah, bagaimana dengan Al-Kindi? Apa problem epistemologis yang dihadapi atau dibahas oleh Al-Kindi? Pertama, dia bertanya, dari mana pengetahuan itu berasal? Ini soal origin tadi ya. Apakah dari indera, atau dari rasio, akal, atau dari kedua-duanya? Di dalam tradisi filsafat, ini seperti mempertanyakan keabsahan pengetahuan versi rasionalisme dan empirisme ya. Jadi apakah pengetahuan yang kita peroleh itu berasalnya dari indera? Kita lihat saja apakah sudah sama dengan kita mengetahui ataukah ada proses rasional gitu. Di pertama soal asal. Yang kedua dia mempertanyakan kalau kemarin kita sudah membahas tentang jiwa ya, apa artinya menjadi manusia itu, Al-Kindi mengatakan bahwa komponen paling utama atau unsur paling utama di dalam diri manusia itu adalah jiwa. Nah, dia lanjutkan pertanyaan ke epistemologinya. Apa peran jiwa dalam proses mengetahui? Apakah jiwa itu perannya hanya menerima data atau justru sebagai subjek yang aktif memahami? Di dalam proses mengetahui itu peran jiwanya seperti apa? Itu soal proses ya.
Nah, yang berikutnya, ini saya kira yang penting di dalam teori pengetahuannya Al-Kindi ya. Dia membedakan antara yang universal dengan partikular. Ya, ini biasanya standar di dalam kajian logika ya atau mantik. Mana yang universal, mana yang partikular. Eh, dan kalau belum terbiasa kadang-kadang sulit kita membedakan itu. Orang biasanya menganggap yang partikular itu sebagai universal ya. Dianggap universal misalnya. Padahal itu peristiwa partikular tapi diberlakukan untuk semua hal itu. Nah, jadi eh, distingsi atau perbedaan yang paling penting di dalam teori pengetahuannya Al-Kindi adalah yang universal dan partikular ini. Mengapa kok begitu? Karena dasarnya kata dia, pengetahuan yang diperoleh secara indrawi atau melalui panca indera kita itu bersifat partikular. Ya. Sementara abstraksi kita atau pemahaman kita terhadap yang partikular itulah yang universal. Nah, level pengetahuan bukan di yang partikular ini kata Al-Kindi, tapi di universal. Nah, untuk slide ini saya kira kita perlu menggarisbawahi ya bahwa Al-Kindi itu membedakan antara mana yang universal dan mana yang partikular. Detailnya nanti akan kita lihat di bagian argumennya. Lalu yang terakhir, dia juga bertanya, mengapa kok pengetahuan manusia itu bisa melampaui pengalaman fisik? Artinya, kita bisa membicarakan pengetahuan yang didasarkan bukan pada objek material, bukan pada objek fisik ya. Misalnya, kita belajar matematika atau kita membahas tentang konsep-konsep yang abstrak ya, konsep kebebasan, demokrasi dan lain-lain itu kan konsep abstrak. Nah, bagaimana proses manusia mengetahui yang abstrak itu, yang tidak ada objek fisiknya ya, pengalaman fisiknya tidak ada, tapi melampaui yang fisik. Kok bisa manusia mengetahui itu? Ya, soal matematika kan yang kita hitung itu angka-angka ya, fisiknya tidak ada sebenarnya itu. Nah, itu beberapa pertanyaan epistemologis yang dibahas oleh Al-Kindi ya. Nah, kemudian kita masuk ke konsep-konsep kunci yang digunakan Al-Kindi untuk membangun argumen epistemologisnya. Ada beberapa hal ya. Pertama, berkenaan dengan konsep nafas, jiwa. Ini yang sama dengan yang kita bahas di sesi yang lalu. Tetapi konteksnya sekarang bukan konteks metafisik ya, bukan keberadaan kita sebagai manusia yang punya dua unsur di dalam diri kita, unsur tubuh dan jiwa, tidak. Tetapi konteksnya di sini adalah bagaimana jiwa bertindak sebagai subjek pengetahuan. Lalu yang kedua ada konsep akal ya. Biasanya diterjemahkan dengan akal atau rasio atau intelek. Kita nanti akan lihat perbedaannya. Lalu yang ketiga ada konsep indera, al-hawas kata dia. Nah, seterusnya ada universal dan partikular, terus ada konsep tentang pengetahuan. Kita bedah satu-satu. Pertama konsep an-nafas, jiwa. Apa yang dimaksud oleh Al-Kindi dengan jiwa ini? An-nafas atau psyche atau soul. Gitu ya. Sama definisinya dengan sesi yang lalu, jiwa itu adalah substansi imaterial yang hidup, menggerakkan tubuh, dan dalam konteks epistemologi, subjek pengetahuan itu adalah jiwa. Karena yang unsur yang mengetahui di dalam diri kita itu bukan badan, bukan indera ya, tetapi soul itu jiwa itu kata Al-Kindi. Apa karakteristiknya? Imaterial yang jelas. Tidak ada materinya jiwa itu, non fisik ya, tidak tersusun, tidak komposit dia, tetapi dia tingkatannya lebih superior daripada tubuh. Nah, di dalam proses mengetahui pada diri manusia itu pelaku utamanya adalah jiwa ini. Jadi bagi Al-Kindi jiwa itu adalah selain menjadi substansi paling penting di dalam diri manusia,
juga menjadi subjek pengetahuan, penentu pengetahuan manusia. Apa fungsi jiwa dalam konteks epistemologi itu, kata Al-Kindi, menerima pengalaman, bukan menghasilkan, tapi menerima pengalaman, kemudian mengolah, dan yang saya kira paling penting untuk jiwa ya, yang tidak bisa dilakukan oleh indera, yaitu memahami data yang kita peroleh dari proses indrawi itu. Itu kerjanya jiwa, kata Al-Kindi. Nah, cuman pertanyaan yang paling penting, yang paling sering muncul berkenaan dengan jiwa ini, di mana posisi jiwa di dalam tubuh? Oke, lalu dalam konteks modern ya, apakah jiwa itu bisa disamakan dengan sistem komputasi otak itu? Karena kalau kita bicara tentang pengetahuan yang bekerja sebenarnya kalau dalam perspektif modern ya adalah otak gitu. Apakah jiwa itu adalah sistem kerja komputasi otak itu atau seperti apa? Yang pertama, konsep tentang jiwa. Kalau kita bandingkan dengan teorinya Aristoteles misalnya, dan saya kira ini terkait dengan Al-Kindi ya. Menurut Aristoteles itu, diri manusia, di dalam diri manusia itu terdapat jiwa yang ada macam-macam jenisnya itu. Dia menyebut 3 jenis ini, nutritive soul, sensitive soul, kemudian rational soul. Jiwa yang nutritif, yang tumbuh ya. Kemudian jiwa yang merasa soul, kemudian rational soul. Biasanya ini secara sederhana pembagian ini membedakan antara manusia, kemudian hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nutritive soul ini milik tumbuh-tumbuhan biasanya. Kemudian sensitive soul ini miliknya hewan. Oke. Rational soul ini yang miliknya manusia. Mengapa kok dibedakan begitu? Kalau menurut Aristoteles ya, jadi nutritive soul itu masing-masing jiwa ini punya daya dan kemampuan. Nah, nutritive soul dayanya itu ada 4, atau kemampuan nutritive soul itu ada 4 ya. Pertama, nutritive soul itu dia tumbuh. Ya, seperti tumbuh-tumbuhan lah ya. Bisa tumbuh, kemudian bisa menyerap makanan, tumbuh-tumbuhan dari akar ya. Akar pohon dan lain-lain itu pasti punya akar yang masuk ke tanah untuk menyerap makanan begitu. Kemudian bisa melakukan reproduksi, ya, berbuah begitu kalau di tumbuh-tumbuhan. Punya daya reproduksi dia. Oh ini keliru ini. Movement ini tidak ada kalau di nutritive soul. Ya, saya ganti ini keliru. Jadi jadi 3 ini saja, growth, nutrition, and reproduction. Apakah tumbuh-tumbuhan itu bisa bergerak? Tidak bisa bergerak, kecuali digerakkan oleh kekuatan dari luarnya ya. Misalnya digerakkan oleh angin yang bertiup. Tumbuh-tumbuhan sendiri dia tidak punya kuasa untuk, tidak punya daya dan tidak punya kemampuan untuk bergerak. Oke, itu yang nutritive soul ya. Kita lihat daya ini semuanya ada di makhluk yang bernama tumbuh-tumbuhan. Nah, apa yang membedakan tumbuh-tumbuhan itu dengan binatang misalnya? Sama punya daya, tetapi dayanya bukan disebut nutritive soul oleh Aristoteles, tetapi disebut sebagai sensitive soul. Apa saja daya yang ada di dalam sensitive soul ini? Pertama sama tumbuh ya, tumbuh berkembang ya, binatang itu dari kecil sampai besar begitu. Kemudian juga punya daya untuk makan, minum, nutrition. Lalu binatang juga bisa beranak pinak ya, reproduction. Lalu yang membedakannya adalah ini 3 ini dengan tumbuh-tumbuhan tadi. Binatang bisa bergerak, ada daya geraknya, bergerak dengan sendiri ya, tidak digerakkan oleh kekuatan dari luar dirinya. Itu movement. Kemudian binatang juga punya persepsi, persepsi indrawi ya, bisa memunculkan reaksi terhadap apa yang diterima oleh inderanya, itu persepsi ya. Kemudian binatang juga bisa merasa ya, ada sensationnya dia.
Tetapi binatang tidak bisa bernalar, reasoning ya. Tidak punya kemampuan itu jiwanya itu. Nah, yang punya semuanya itu, punya semua jenis kemampuan dan daya ini adalah jiwa rasional. Jadi kalau menurut Aristoteles, jiwa rasional ini hanya manusia yang punya ini. Tetapi rasionalitas itu sebenarnya adalah jiwa rasional itu sebenarnya bukan jiwa yang hanya mampu menalar ya, mampu berpikir bukan, tetapi jiwa rasional itu dia memiliki seluruh seluruh daya ini, oke? Growth, nutrition, reproduction, movement, perception, and sensation itu. Jadi manusia itu bisa tumbuh ya, tumbuh kan dari kecil sampai besar ya, tumbuh ke atas ya, bukan bukan ke samping itu. Kemudian bisa makan minum juga, melakukan reproduksi juga, kemudian bergerak sendiri juga, punya persepsi dan punya sensasi, merasa begitu, tetapi sekaligus juga mampu berpikir. Itu dia rational soul itu. Nah, jiwa yang menghasilkan pengetahuan itu adalah kalau menurut Aristoteles ya, rational soul. Dengan kategori pengetahuan itu dia mampu mengajukan reasoning ya, mengajukan alasan-alasan, mengajukan pertimbangan-pertimbangan. Ya, itu hanya bisa yang hanya dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh jenis jiwa yang lain. Oke, dengan kerangka Aristoteles ini kita kemudian bisa memahami ya konsep jiwa yang dijelaskan oleh Al-Kindi ini sebenarnya mengarah kepada jenis rational soul itu. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, Al-Kindi bicara tentang konsep akal atau rasio atau intelek. Ada kalangan yang membedakan antara rasio dan intelek ya. Karena katanya rasio itu lebih kepada pemikiran yang sifatnya demonstratif atau pemikiran yang sifatnya argumentatif saja. Kalau intelek itu lebih lebih substantif sifatnya ya. Bahkan intelek ini mengarah kepada pengetahuan ilahi. Nah, konon katanya begitu yang membedakan. Tapi kalau secara bahasa mungkin kita bisa menyamakan saja ya. Kecuali memang mau diberikan pembedaan substantif tadi itu terhadap makna rasio dan intelek. Nah, para penafsir Al-Kindi saya kira juga tidak terlalu konsisten dalam menerjemahkan ya. Ada satu karya Al-Kindi, satu risalahnya itu judulnya Risalah fil Akal, atau risalah tentang akal ya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ada yang menerjemahkan akal di situ sebagai reason, rasio itu. Ada juga yang menerjemahkan sebagai intellect ya. Artinya mana yang dijadikan penekanan. Kalau hanya sekadar kemampuan argumentatif biasanya digunakan rasio. Tapi kalau yang ditekankan adalah kemampuan substantif intelek itu akal tadi ya, maka biasanya digunakan terjemahan intelek ya. Apa itu akal menurut Al-Kindi? Yang jelas, akal itu berkenaan dengan kemampuan intelektual jiwa. Nah, ini dia tadi yang dimaksud oleh Aristoteles sebagai reasoning tadi ya. Nah, ini kemampuan intelektual jiwa. Untuk apa? Untuk memahami uh, yang universal, bukan yang partikular, tapi konsep-konsep yang universal. Nanti kita lihat apa bedanya universal dan partikular itu. Jadi orientasinya adalah pada pemahaman yang bersifat universal. Karakteristiknya, karena rasio itu adalah bagian dari jiwa, maka karakteristiknya imaterial, abstraktif, rasional, dan mampu memahami yang universal. Jadi akal itu kalau menurut Al-Kindi bukan material, bukan mengarah kepada otak ya, tetapi kepada salah satu daya dari jiwa. Itu saya kira penting ya. Karena kalau di dalam pemahaman modern, rasio itu lebih cenderung dimaknai secara material sebagai otak. Sementara berpikir itu adalah apa namanya semacam sistem kerja otak gitu ya. Sementara kalau kini tidak.
Akal itu adalah bagian dari jiwa, jenis jiwa itu. Oke, oleh karena itu dia sifatnya tidak material tetapi imaterial. Kemudian Al-Kindi juga menjelaskan konsep indera sebagai instrumen pengetahuan yang jelas. Sama dengan rasio tadi, itu instrumen pengetahuan. Meliputi apa saja? Ya kita kenal panca indera ya. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Masing-masing punya fungsi yang berbeda. Tetapi yang jelas, kata Al-Kindi, masing-masing indera manusia itu hanya mampu memberikan data partikular, bukan universal ya. Partikular. Hanya apa maksudnya itu? Partikular itu berarti terbatas dia. Yang ditangkap oleh indera hanya objek fisik. Objek fisik ya, bukan konsep gitu. Kalau konsep itu bukan indera yang menangkap, tetapi yang menangkap adalah akal. Itu bedanya. Jadi yang partikular itu ditangkap oleh indera, sementara yang universal itu ditangkap oleh akal. Nah, keterbatasan yang lain adalah hasil tangkapan indera itu tidak bersifat tetap ya, berubah-ubah sesuai perspektif itu. Harus diakui itu. Jadi kalau kita melakukan observasi misalnya, lihat-lihat ya, atau kalau kita melakukan wawancara misalnya, cari data lewat wawancara, dengar-dengar begitu, itu hasil tangkapan dari observasi dan wawancara itu tidak utuh sifatnya, tetapi terbatas ya, sesuai dengan perspektif. Apa yang kita ingin lihat ya itulah yang terlihat gitu. Ya. Jadi ada keterbatasan indera yang secara eksplisit dikatakan oleh Al-Kindi. Nah, batasannya kata Al-Kindi adalah ini, indera itu tidak mampu mencapai pengetahuan yang bersifat universal, tetapi hanya sampai kepada yang data partikular saja. Tentu saja menurut Al-Kindi klasifikasinya yang lebih dan hierarkinya ya, yang universal ini lebih tinggi daripada yang partikular, yang umum itu lebih tinggi daripada yang khusus. Jadi indera itu pada intinya kata Al-Kindi memang dia menjadi instrumen pengetahuan utama di dalam diri manusia, tetapi pengetahuan yang dihasilkan hanya berupa data partikular saja. Jadi pengetahuan indrawi itu tidak bisa diberlakukan uh, sebagai pengetahuan yang universal ya, tapi hanya partikular saja. Al-Hawas. Nah, kita lihat perbedaan antara partikular dan universal ini. Karena ini penting saya kira. Ada istilah yang seringkali muncul dalam kajian epistemologi Islam. Istilah itu namanya sensible and intelligible. Nah, ini apa namanya perlu kita pahami apa maksudnya sensible dan apa maksudnya intelligible. Biasanya kalau dalam bahasa Arab itu al-mahsusat itu sensible, al-ma'kulat itu intelligible ya. Istilahnya begitu. Yang pertama yang membedakan adalah objeknya. Sensible itu artinya bisa dirasakan ya. Eh, apa namanya bisa dirasakan, bisa dilihat dan seterusnya ya. Jadi sensible itu adalah pengetahuan yang objeknya itu berupa objek indrawi. Jadi objek yang bisa ditangkap oleh indera manusia apa saja, warna, suara, bau, aroma, sampai tekstur ya. Misalnya warna itu ditangkap oleh mata. Oke. Suara yang nangkap telinga. Bau hidung ya. Bau dan aroma ini kerjanya hidung itu yang nangkap. Sementara rasa itu yang menangkap adalah lidah. Oke. Suhu dan tekstur itu yang menangkap kulit. Itu kan kerja kerja indera itu ya. Itu objek-objek indrawi disebut sebagai sebagai jenis pengetahuan yang sensibel itu bisa dirasakan. Contohnya apa? Saya bisa melihat manusia tertentu, si A, si B, si C ya. Eh, Bisa saya lihat itu, suaranya bisa saya dengarkan dan seterusnya. Tetapi ketika saya bicara tentang siapa itu manusia, nah kata manusia itu bukan sensibel lagi, tapi sudah intelligible ya, sudah berupa konsep. Jadi kalau kita bicara tentang orang tertentu, si A, si B atau benda tertentu yang bisa dilihat,
yaitu objek sensibel namanya. Karakternya apa? Bisa dilihat, didengar, dicium, dirasa, disentuh ya. 5 kerja fungsi indera ini. Inilah yang disebut dengan pengetahuan partikular. Oke. Jadi pengetahuan partikular itu berkenaan dengan objek-objek yang sifatnya fisikal, yang diterima dan bisa dicerap oleh panca indera. Memberikan apa dia pengetahuan partikular itu melalui indera? Indera memberi data konkret ya, pengalaman konkret sifatnya partikular saja, karena sensibel. Nah, dan itu keterbatasan indera kata Al-Kindi. Nah, berbeda dengan intelligible. Intelligible ini jenis pengetahuan yang objeknya itu bukan objek indrawi ya, tetapi objeknya itu konsep, makna, hakikat. Ya. Jadi meskipun dasarnya adalah indrawi ya, misalnya tadi kalau kita melihat manusia tertentu ya, si A, si B sebagai manusia, si C juga manusia, oke itu sensibel ya. Tetapi kalau kita bicara tentang siapa itu manusia, apa itu pohon, apa yang dimaksud dengan kemanusiaan, apa yang dimaksud dengan kebebasan, itu juga objek-objek pengetahuan ya, tetapi bukan objek tangible, tapi objek intelligible. Yang bekerja di situ bukan, kalau kita membicarakan ini, yang bekerja itu bukan hanya sekedar indera, tetapi rasio. Itu bedanya, makulat itu ya. Jadi objek-objek intelligible itu adalah objek yang bisa diolah dengan kerja otak, kerja rasio, kerja intelek. Nah, apa karakternya objek intelligible itu? eh, Kalau kita bicara tentang konsep manusia, kita tidak bisa melihat objeknya gitu ya. Hanya siapa itu manusia begitu. Tetapi manusia konkretnya itu adalah orang-orang tertentu. Contohnya kalau kita bicara tentang masyarakat gitu ya. Konon katanya masyarakat Indonesia ini lebih banyak di desa-desa hidupnya ya. Dan orang-orang di desa itu belanjanya tidak pakai dolar katanya begitu. Nah, kalau kita bicara tentang masyarakat itu ya, eh, bisa enggak ketemu objeknya itu masyarakat itu, konkretnya? Enggak ada. Objek konkretnya adalah kumpulan orang-orang. Itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang masyarakat, itu berarti kita bicara tentang objek intelligible, bukan objek indrawi, bukan objek sensibel. Itu konsep itu ya, konsep yang kita bahas, yang kita uh, pahami yang adanya dalam pikiran. Nah, intelligible inilah yang berkenaan dengan pengetahuan universal tadi. Jadi secara hierarkis pengetahuan intelligible ini lebih tinggi daripada yang sensibel kata kata Al-Kindi ya. Karena apa? Karena ini wilayah kerja rasio, wilayah kerja otak, wilayah kerja akal ya. Hanya akal atau rasio atau intelek yang mampu menangkap struktur universal yang ada di balik pengalaman konkret partikular tadi. Oke, itu bedanya ya. Universal dan partikular dalam konteks teori pengetahuan Al-Kindi, dan saya kira ini juga dipakai di dalam pandangan para filsuf muslim berikutnya ya, sensible dan intelligible itu. Kemudian terakhir konsep yang diajukan adalah tentang al-ilm atau ma'rifah ya. Al-ilm atau ma'rifah. Apa itu pengetahuan sejati itu? Yang jelas pengetahuan sejati itu tidak hanya sensibel, ya, bukan hanya sensasi, tetapi berupa pemahaman rasional intelektual. Ini dia intelligible itu, pemahaman rasional. Jadi bukan hanya sekedar melihat, tetapi ada proses pemahamannya. Itu yang sejati menurut Al-Kindi. Bukan hanya sekedar data, karena kita dari proses indrawi kita bisa menghasilkan data atau informasi ya, tetapi belum cukup itu kata Al-Kindi. Pengetahuan yang sejati itu adalah pemahaman tentang hakikat di balik data yang kita peroleh, di balik informasi yang kita peroleh. Jadi kalau kita misalnya dalam praktek kekinian itu ya kita dapat informasi dari media sosial, kemudian
Kemudian apakah informasi yang kita dapatkan itu sudah bisa disebut sebagai pengetahuan? Kalau menurut kriteria Al-Kindi belum, itu hanya baru data itu. Sensibel baru ya. Belum sampai kepada intelligible. Karena untuk sampai kepada intelligible butuh tahap pemahaman, ya. Tahap pemahaman itu tentang hakikat dan kebenaran dari data yang kita peroleh. Nah, Al-Kindi menggunakan dua istilah, al-ilmu dan al-ma'rifah. Tapi paling banyak dia menggunakan istilah al-ilm. Dan yang menarik sebenarnya, begitu dalam struktur epistemologi Islam itu ya, istilah pengetahuan itu memang biasanya disebut al-ilm atau ma'rifah. Cuman konon katanya, makrifat itu lebih tinggi tingkatannya daripada ilm. Konon kata para sufi begitu ya. Ilmu yang berupa makrifat itu adalah ilmu dengan tingkat tertinggi. Tetapi yang menariknya juga adalah kalau kita baca Quran itu tidak ada satupun kata apa istilahnya masdar ya, kata benda makrifat di dalam Al-Quran itu tidak ada. Silakan teman-teman cari itu. Tidak ada istilah makrifat yang berarti pengetahuan yang dibahasakan dengan makrifat itu tidak ada. Seluruh kata benda, kalau kata kerjanya ada ya, ya'rifu itu ada. Tetapi kalau kata bendanya tidak ada. Adapun kata benda yang digunakan dalam Al-Quran untuk merujuk pengetahuan itu adalah ilm, al-ilmu. Ya. Jadi kalau mengikuti terminologi Qurani sebenarnya keliru pemahaman Sufi yang mengatakan bahwasanya makrifat itu tertinggi ya, karena di Al-Quran tidak ada itu istilah makrifat. Adanya adalah istilah ilm. Makanya Allah itu alamul ghuyub ya, mengetahui segala sesuatu yang gaib dan seterusnya. Alimul ghaibi wa syahadah. Itu ilm semua ya, istilah yang digunakan. Nah, oleh karena itu mungkin Al-Kindi lebih memilih menggunakan istilah ilm ya. Dan saya kira topik tentang makrifat itu menarik juga diteliti ya. Mengapa kok para sufi menganggap tingkatan pengetahuan tertinggi itu adalah makrifat, bukan ilm. Mungkin ada pengaruhnya juga karena ilm itu lebih sifatnya lebih diskursif ya dalam dan seterusnya. Itu konsep kelima. Nah, kemudian dia menjelaskan tentang bagaimana proses manusia mengetahui atau proses pengetahuan manusia. Kira-kira gambarnya begini, saya buatkan konsepnya, kemudian saya minta untuk menggambar itu ya. Jadi pada tahapannya pertama dimulai dari objek fisik ya. Ya tentu saja tidak langsung dipikirkan ya, tetapi kita memperoleh pengalaman dulu lewat objek indrawi dengan menggunakan apa instrumennya indra. Jadi indra menangkap realitas yang menjadi objek pengetahuan kita. Cuman prinsipnya kata Al-Kindi, tangkapan indra ini sifatnya partikular. Ya, misalnya mata melihat konsep tertentu ya, itu hanya persepsi mentah itu. Masih pengetahuan, ya bisa disebut pengetahuan, tetapi belum pengetahuan yang sejati, tapi pengetahuan yang partikular saja. Setelah itu kata dia tahap berikutnya adalah ada bagian dari jiwa kita, dari nafas tadi itu yang mengolah hasil tangkapan indera atau data yang dikirim oleh indera tadi. Jadi apa fungsinya jiwa? Dia menerima bentuk pengetahuannya. Jadi misalnya begini, kita melihat pohon gitu, sebuah pohon secara konkret, secara indrawi gitu ya. Ada itu dari hasil melihat itu sudah ada foto pohon di dalam pikiran kita. Jadi bukan pohon itu yang masuk ke pikiran kita enggak, tapi bentuk pohon itu atau bentuk pengetahuan kita tentang pohon itu dia menjadi data 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 mental kemudian ya, data yang diserap oleh rasio kita. Itu proses awalnya. Dari data indrawi itu dia masuk kepada akal, kepada bagian jiwa kita yang mengolah itu secara rasional. Lalu yang berikutnya kata Al-Kindi, setelah masuk ke dalam jiwa kita, barulah rasio bekerja, itu akal. Apa yang dilakukan oleh akal? Yang dilakukan oleh akal adalah proses namanya abstraksi. Abstraksi itu dari realitas pohon yang konkret,
kita menghasilkan satu konsep abstrak di dalam pikiran kita. Ya, kalau dalam logika, dalam kajian logika itu namanya al-wujud, wujud aswari itu ya, wujud mental ya. Atau kadang-kadang bukan aswari, maaf, aswari itu yang tertulis, azihni ya, wujud yang adanya di dalam pikiran kita, dalam mental kita, dalam jiwa kita. Jadi kalau misalnya saya katakan kepada teman-teman itu saya barusan melihat pohon gitu ya. Nah, di dalam pikiran saya sudah tergambar pohon yang saya lihat tadi. Dan di dalam pikiran teman-teman juga begitu, ada gambaran pohon ya. Sekarang itu coba dipikirkan, kan ada gambaran pohon. Itu juga pohon, tapi wujudnya itu wujud ini ya, wujud rasio, wujud mental itu kata kalau dalam kajian logika ya. Nah, itu hasil gambar pohon di dalam pikiran itu terjadi melalui proses namanya kata Al-Kindi adalah proses abstraksi. Oke, akal melepaskan unsur partikular dari pohon tadi itu lalu menangkap satu konsep pohon yang bersifat universal. Ini syarat untuk knowledge atau pengetahuan itu kata Al-Kindi. Kalau hanya berhenti di indera yang diterima oleh jiwa itu baru informasi, itu baru data, belum diolah ya. Nah, proses mengolahnya apa? Yang paling sederhana adalah abstraksi ini kata Al-Kindi. Dan ini hanya dimiliki oleh manusia ya. Kalau hewan tadi hanya persepsi dan sensasi. Kalau manusia sampai kepada proses abstraksi. Di pengetahuan manusia itu tiang pertamanya adalah abstraksi ini kalau kata Al-Kindi ya. Nah, dari situlah baru kemudian dihasilkan pengetahuan yang bersifat universal, bukan lagi partikular. Kita sudah bicara tentang konsep pohon yang dipahami oleh semua orang ya, meskipun penyebutannya berbeda-beda ya, ada yang menyebutnya tree, ada yang menyebutnya syajarah, macam-macam, tapi semuanya mengacu kepada konsep pohon tadi itu. Itu universal itu. Jadi begitu prosesnya kata Al-Kindi. Nah, di sini kalau teman-teman mau menguraikan ya, berarti dalam proses pengetahuannya Al-Kindi itu, bagaimana manusia mengetahui ya, ada dua tahapan. Yang pertama adalah tahapan yang bersifat indrawi, lalu yang kedua adalah tahapan yang bersifat akali ya, atau rasional. Jadi ini semacam bagaimana dia mempertautkan antara model aliran empirisme dan rasionalisme dalam kajian epistemologi itu. Apakah Al-Kindi sama dengan Immanuel Kant itu yang kritisisme? Ya enggak juga ya, karena kurang data kita untuk menyamakan. Tapi yang jelas dia menyinggung soal bagaimana indera mendapatkan data dan bagaimana rasio memproses data itu. Itu tentang proses pengetahuan manusia ya. Jadi bagaimana manusia mengetahui itu ya melalui proses ini kata Al-Kindi. Kemudian kita masuk ke argumen-argumennya ya. Argumen-argumen pokok dalam epistemologi Al-Kindi. Saya merangkum ada 7 ini. Kita uraikan masing-masing ya. Kalau kita mau mengkritisi pandangan Al-Kindi tentang epistemologi atau tentang pengetahuan itu, maka yang kita kritisi sebenarnya kan struktur argumennya. Pertama, ini apa rangkumannya ya, uraiannya satu-satu. Yang pertama, kata dia, indera itu tidak memadai untuk mencapai pengetahuan sejati. Jadi yang disebut dengan knowledge atau al-ilm itu kalau hanya diperoleh, kalau hanya mengandalkan instrumen yang bernama indera, tidak cukup kata dia. Nah, apakah semua pengetahuan itu berasal dari indera? Ini model empirisme kalau dalam aliran epistemologi ya. Apakah lewat indera? Apakah indera saja cukup? Kata Al-Kindi, indera itu hanya menangkap objek partikular saja. Sementara manusia mengetahui yang universal. Seperti tadi ya, kita melihat si A, orang si A, si B, si C. Tapi ketika itu partikular, tapi ketika kita bicara tentang
apa yang menyamakan semua orang itu? Mereka sama-sama manusia. Nah, ketika kita bicara tentang apa itu manusia, itu sudah berkenaan dengan objek universal, intelligible tadi. Artinya manusia mampu mengetahui bukan hanya yang partikular, tetapi juga yang universal. Lalu bagian mana di dalam diri manusia yang mampu mencapai yang universal itu? Sementara indera kan hanya mampu mencapai partikular saja. Nah, itulah dia eh, rasio ya. Oleh karena itu kata kata Al-Kindi, eh, pengetahuan yang bersifat universal atau pengetahuan yang sejati itu tidak berasal dari indera. Indera hanya memberikan data atau informasi mentah saja. Tapi kemudian perlu diolah oleh jiwa manusia. Tepatnya apa bagian jiwa itu? Rasional soul tadi yang mengolah. Nah, indera memberi data, tetapi bukan makna. Jadi kalau teman-teman eh, memperoleh informasi dari melihat atau dari membaca ya atau dari merasa itu baru dapat data itu, belum dapat makna. Nah, pengetahuan yang sejati itu kata gini berkenaan bukan hanya dengan data, tetapi dengan apa makna dari data itu. Jadi perlu perlu langkah berikutnya ya. Tidak hanya sekedar mendapatkan data, apalagi berita-berita sekarang sudah banyak yang hoax gitu ya. Nah, argumen ini menjadi dasar kritik Al-Kindi kepada model empirisme murni ya, model aliran atau paham yang mengatakan bahwasanya indera saja cukup untuk menghasilkan pengetahuan. Yang kedua, Al-Kindi menegaskan tentang superioritas rasio atas indera. Lebih tinggi tingkatan rasio daripada indera itu. Kenapa kata dia? Karena indera menghasilkan pengetahuan yang sifatnya berubah-ubah, dapat salah atau tergantung kondisi fisik ya. Kalau matanya sudah agak banyak kunang-kunangnya itu kan hasil penglihatannya beda dengan mata orang yang masih jernih itu. Sangat tergantung kepada kondisi fisik. Terus begitu juga ya kalau telinganya sudah agak kurang optimal gitu, apa yang dia dengar itu berbeda dengan orang yang telinganya masih tajam gitu. Nah, sementara akal tidak, akal memahami yang universal, lebih stabil sifatnya. Kalau pengetahuan yang dihasilkan secara rasional itu. Dan mampu, akal ini mampu pada pemahaman terhadap hakikat. Oleh karena itu, eh, eh, apa namanya, akal yang mampu memahami eh, yang lebih stabil tadi, yang universal tadi, tingkatannya lebih tinggi daripada indera yang hanya mampu menangkap objek partikular. Itu yang dimaksud dengan superioritas rasio atau atas indera ya. Tapi kalau kita pertentangkan antara rasionalisme dan empirisme dalam pandangan Al-Kindi ini, ya jelas dia lebih menempatkan rasio lebih tinggi atau lebih penting daripada indera ya. Itu yang kedua argumen dia. Kita ambil contoh misalnya, kita melihat banyak lingkaran ya. Ada kita gambar saja lingkaran-lingkaran begitu. Tetapi kalau kita bicara tentang konsep lingkaran itu yang kita bicarakan bukan konsepnya ya, itu bukan objek indrawi, tetapi itu objek rasional, objek akal. Jadi bukan sensibel itu konsep lingkaran, tetapi intelligible. Nah, intelligible itu adalah objek rasio. Instrumen yang bekerja di situ adalah rasio. Makanya karena dia mampu menangkap konsep universal tentang lingkaran tadi, maka menurut Al-Kindi dalam diri kita itu atau pengetahuan yang dihasilkan oleh rasio itu lebih tinggi tingkatannya daripada yang dihasilkan oleh indera, pandangan Al-Kindi. Berikutnya, objek universal kata Al-Kindi dalam pengetahuan manusia itu sifatnya imaterial, ya, tidak fisikal, tidak material, tapi imaterial atau non fisik ya, non material sama itu. Apa problemnya? Bagaimana manusia memahami sesuatu yang tidak bersifat fisik ya, konsep-konsep tadi, konsep demokrasi dan ini paling banyak dalam kajian filsafat ya, konsep kebebasan, konsep manusia ya, konsep peterjajahan dan seterusnya ya, konsep-konsep itu.
objek universal tidak memiliki bentuk fisik tertentu. Konsep-konsep tadi tidak ada materinya, objek fisiknya tidak ada. Tetapi manusia mampu memahami itu. Kita bisa bicara tentang konsep-konsep universal. Nah, bagaimana dalam diri manusia yang mampu memahami yang universal itu, yang bersifat material tadi itu. Bukan indera, kata India, tapi rasio. Kenapa kok begitu? Karena rasio itu juga bersifat imaterial. Jiwa, dia bagian dari jiwa kan. Sekali lagi, bukan otak ini, tapi jiwa kalau dalam Al-Kindi ya. Hanya rasio yang bersifat imaterial itulah yang mampu memahami objek yang universal. Kalau indera yang sifatnya material, ya indera kita kan material ya, hanya mampu memahami objek yang partikular. Itu prinsipnya. Yang material hanya mampu memahami yang partikular. Sementara yang imaterial jiwa, bagiannya adalah salah satunya rasio tadi, itulah yang mampu memahami konsep universal tadi. Nah, kalau rasio dapat memahami matematika, konsep keadilan, kesatuan, maka tentu saja rasio dengan demikian bukan sekedar material, tetapi pasti imaterial, kata Al-Kindi. Nah, argumen ini berguna untuk menjelaskan imaterialitas jiwa dan rasio. Sekaligus juga untuk menjelaskan duduk perkara antara dua aliran dalam epistemologi yang sering dipertentangkan itu ya, antara rasionalisme dan empirisme. Kemudian yang keempat, Al-Kindi juga menegaskan dengan pengetahuan tentang abstraksi tadi. Pengetahuan itu membutuhkan satu proses penting namanya proses abstraksi. Abstraksi itu peralihan dari yang partikular ke konsep universal. Mengamati objek partikular dengan indera, sensibel, kemudian menjadi pengetahuan yang bersifat universal, konseptual ya, intelligible itu. Problemnya bagaimana manusia berpindah dari pengalaman konkret itu ke konsep universal. Dan ini menjadi problem utama sampai dalam kajian epistemologi kontemporer ya. Bagaimana proses peralihan itu terjadi. Kalau kata Al-Kindi, pengalaman indrawi itu selalu partikular. Oke, pengetahuan universal membutuhkan pelepasan unsur partikular tadi. Jadi pengetahuan kita tentang pohon itu bukan berarti pohon-pohon itu kita bawa ke dalam pikiran kita, tidak. Tapi di dalam pikiran kita sudah tergambar satu konsep mental ya tentang pohon. Kira-kira begitu. Jadi contohnya dari pengamatan kita terhadap orang per orang yang kita sebut manusia itu, lalu muncul sebuah konsep, namanya konsep manusia. Bukan berarti si A, si B, si C itu kita masukkan ke dalam pikiran kita, tidak ya. Dalam akal kita tidak, tapi di dalam akal kita menjadi ada kemudian konsep tentang manusia. Nah, proses itu, proses dari partikular ke universal itulah yang disebut dengan abstraksi. Ini pemaknaan dasar terhadap abstraksi ya. Yang lebih detailnya nanti yang lebih kompleks baru di filsuf berikutnya ya di Ibnu Sina saya kira. Kalau di Al-Kindi abstraksi itu hanya gerak pengetahuan dari partikular ke konsep universal. Itu makna abstraksinya Al-Kindi. Jadi abstrak gitu ya, dari konkret ke abstrak. Rasio mengambil bentuk umum, kemudian meninggalkan detail individu. Jadi bentuk umum pohonnya saja yang diambil oleh rasio. Dijadikan gambaran mental di dalam rasio kita ya, tapi detail pohon-pohonnya yang konkret itu udah nggak penting lagi, sudah ditinggalkan detail individunya. Konsep umum saja. Nah, argumen ini merupakan dasar teori pengetahuan atau intelektualisme Al-Kindi, abstraksi ini ya, dari gerak dari pengetahuan dari partikular ke universal. Kemudian yang kelima, Al-Kindi juga menegaskan bahwa jiwa itu bersifat aktif dalam proses mengetahui. Apakah jiwa hanya menerima data atau hanya pasif saja? Tidak ternyata kata Al-Kindi, tapi aktif dia. Apa premis yang diajukan? Pengetahuan universal tidak muncul otomatis dari sensasi. Jadi bukan hanya dari data indrawi, tidak ya. Bukan hanya sensibel, tapi ada proses pengolahan dan proses pemahaman, pengalaman itu
itu dilakukan oleh siapa? Oleh jiwa, bagian jiwa yang rasional tadi, rasional soul itu ya. Dengan demikian kata Al-Kindi, rasional soul itu atau jiwa rasional itu berperan aktif dalam proses mengetahui, terutama dalam mengolah data indrawi. Jadi tidak hanya berhenti di data indrawi ya, tapi ada kerja kerja rasional setelah itu yang dilakukan oleh akal kita. Jadi kata dia jiwa itu bukan seperti kamera ya, bukan wadah kosong, tetapi subjek pengetahuan yang aktif memahami, aktif memproses data indrawi tadi. Nah, apa pentingnya argumen ini? Argumen ini penting untuk menolak pandangan bahwa pengetahuan itu hanya sekedar menerima informasi. Jadi tidak cukup hanya sekedar menerima informasi kemudian disebar dianggap itu sebagai pengetahuan yang valid ya. Artinya tidak ada proses rasional di situ tidak cukup. Itu belum pengetahuan kata Alkindi. Tapi pengetahuan yang benar yang sejati itu adalah yang ada proses rasionalnya setelah penerimaan data empirik tadi itu. Lalu sebelum terakhir Al-Kindi juga menegaskan bahwasanya pengetahuan itu menjadi kriteria dasar untuk menentukan hakikat manusia. Manusia itu secara instrumen pengetahuan yang membedakan dia dengan makhluk yang lain adalah rasio. Secara umum kan gitu ya, al-insanu hayawanun natik, animal rasional. Tetapi sebenarnya apa namanya rasio saja tidak cukup ya, semua orang punya akal ya, tapi pendaya gunaan akal itulah bagaimana rasio jiwa rasional itu diberdayakan itu baru yang membedakan kata kata Al-Kindi ya. Nah, pemberdayaan akal itu menghasilkan apa? Pengetahuan. Jadi pada dasarnya yang membedakan manusia dengan makhluk lain atau yang menjadi hakikat dari manusia itu adalah pengetahuannya. Ya, hewan punya indera, ya. Hewan punya rasio tadi itu, sensitif soul ya, tetapi dari sensitif soul itu minus kemampuan reasoning. Kemampuan reasoning itu hanya dimiliki oleh rational soul. Nah, itu hanya dimiliki oleh manusia. Jadi pada dasarnya rasionalitas itu adalah hakikat manusia. Dan saya kira ini apa ya kata kunci untuk memahami pemikiran Al-Kindi dalam bidang epistemologi ya. Rasio yang rasionalitas yang menjadi hakikat manusia. Bukan hati ya. Kalau di beberapa filsuf lain nanti kan mengarahnya kepada hati. Kalau Al-Kindi kepada rasionalitas. Apa implikasinya? Dalam pandangan Al-Kindi, manusia itu menjadi luhur karena pengetahuan yang dia miliki, karena proses inteleksi dia, dan karena kemampuan memahami kebenaran. Ini upaya Al-Kindi untuk memasyarakatkan atau menormalkan pengetahuan itu ya. Nah, argumen inilah yang menghubungkan antara aspek epistemologi Al-Kindi ini dengan aspek kemarin yang kita bahas, antropologi filosofisnya itu atau hakikat manusia ya. Karena hakikat manusia itu ada secara instrumen itu ada di rasio, secara substantif ada di pengetahuan itu. Hasil kerja apa itu? Hasil kerja rasional soul tadi itu. Jenis jiwa rasional itu ya. Dalam pembagiannya Aristoteles yang diikuti oleh Al-Kindi. Argumen terakhir, lalu bagaimana manusia mengenal Tuhan itu ya dalam konteks Al-Kindi ya, karena pembacaan dia tentang metafisika ketuhanan, kemudian tentang kosmologi, antropologi filosofis, termasuk epistemologi dan etika ini saling terkait sebenarnya. Memang bisa dipisah-pisah, tapi tetap ada benang merah di antara masing-masing aspek itu ya. Nah, bagaimana manusia mengenal Tuhannya? Kata Al-Gini begini, rasio dengan kemampuan rasional manusia bisa memahami keteraturan kosmos. Yang bahwa keteraturan itu menunjukkan adanya kausalitas di situ. Dengan kata lain, kesimpulannya kata Al-Gini, conclusionnya
rasio dapat menuntun manusia kepada pengenalan Tuhan. Ini ya kata kuncinya, pengenalan terhadap Tuhannya. Jadi itulah instrumen pertama yang dimiliki oleh manusia untuk mengenal Tuhannya dengan rasionya. Nah, inti argumennya epistemologi tidak berhenti hanya pada dunia fisik, tapi pengetahuan itu mengangkat jiwa manusia menuju wilayah metafisik, ya, terutama metafisika soal ketuhanan. Jadi dengan mengobservasi, dengan melihat dan seterusnya, kita sampai kepada pemahaman metafisik tentang Tuhan itu kata Al-Kindi. Inilah argumen yang menjadi fondasi pemikiran Al-Kindi dan sekaligus menghubungkan pemikiran filsafat dia dengan teologi dan sekaligus dengan pandangan metafisikanya kemarin. Itu beberapa argumen inti di pemikiran Al-Kindi ya. Kalau kita tunjukkan struktur argumennya dalam bentuk gambar, kira-kira begini. Dimulai dari indera menangkap yang partikular, kemudian berlanjut kepada jiwa yang menerima pengalaman indrawi tadi, diproses melalui proses abstraksi oleh akal, rasio, atau intelek ya. Lalu dihasilkan pengetahuan sejati tadi, yang bukan hanya sekedar informasi indrawi, tetapi sudah ada proses abstraksi dan pemahaman di sini. Disitulah manusia mampu memahami yang universal, gitu ya, memahami realitas universal. Satu langkah berikutnya adalah dari pemahaman terhadap prinsip-prinsip universal atau konsep-konsep universal tadi, manusia bisa melangkah lebih jauh kepada pengenalan terhadap Tuhannya. Itu alur atau struktur argumen Al-Kindi tadi yang 7 tadi itu. Bagian terakhir setelah kita mengurai argumen-argumennya, jadi kalau teman-teman mau menjelaskan bagaimana pandangan Al-Kindi tentang pengetahuan, ya, diuraikan saja argumennya masing-masing itu. Konsep-konsep, kemudian argumennya diuraikan. Nah, terakhir kita melihat implikasi dan kita mau evaluasi sedikit pandangan epistemologi Al-Kindi ini. Apa implikasinya? Di dalam pemikiran Al-Kindi, hakikat manusia adalah rasionalitas. Ini bisa kita pastikan dalam Al-Kindi ya. Manusia menjadi manusia sejati karena rasio. Ya, dalam argumen modern mungkin ya mirip dengan cogito ergo sum gitu ya. Aku berpikir maka aku ada. Instrumen utamanya adalah rasio. Di sini kita bisa mengatakan bahwasanya corak dasar dari pemikiran epistemologi Al-Kindi adalah rasionalitas atau rasionalisme. Jadi pengetahuan sejati itu sifatnya intelektual karena rasional tadi. Bukan hanya sekedar sensibel ya, bukan hanya pengetahuan yang dihasilkan oleh panca indera atau bukan hanya sekedar model empirism. Oke. Nah, karena Al-Kindi mendasarkan hakikat manusia pada rasionalitas dan kemudian pengetahuan sejati itu bisa dicapai melalui proses rasional tadi, maka ini berimplikasi kepada kalau begitu ya mungkin kita filsafat itu menjadi mungkin ya, menjadi keharusan gitu. Jadi orang tidak bisa menghindar dari kerja filosofis ketika dia sudah mendayagunakan rasionya. Okay? Karena manusia mampu memahami yang universal dan mampu berpikir yang abstrak tadi, ya itu berarti manusia secara otomatis sudah mempraktekkan filsafat. Ya. Jadi tidak bisa kemudian filsafat ditolak gitu kalau dalam kata Al-Kindi ya. Di sesi yang terdahulu kan kita juga sudah menunjukkan pandangan Al-Kindi ya, penolakan terhadap filsafat itu sebenarnya adalah bentuk dari kerja filsafat itu sendiri. Kemudian apa implikasi lebih lanjut? Pengetahuan mengangkat derajat manusia. Semakin intelektual, semakin kita mengetahui konsep-konsep universal tadi, atau semakin universal kualitas pengetahuan kita, maka derajat kita sebagai manusia juga semakin luhur ya. Sama dengan hierarki wujudnya kemarin itu.
Immaterial yang mutlak itu adalah Allah kalau di dalam Al-Kindi. Maka kualitas manusia karena punya dimensi imaterial yaitu jiwa juga seharusnya mengarah kepada yang mutlak tadi. Dan terakhir, pengetahuan itu menjadi jalan menuju Tuhan, kata Al-Kindi. Ini mirip Pitagoras ini ya. Pengetahuan itu jalan kepada prinsip yang bersifat ilahiyah. Karena rasio memahami keteraturan kosmos dan dari situ manusia mengenal sebab pertama. Ininya Pitagoras, kemudian ya keduanya yang sebab pertama ini Aristotelian. Oke, itu implikasi. Terakhir kita evaluasi di mana kekuatan argumen Al-Kindi ini. Secara umum, argumen epistemologi Al-Kindi ini kuat dalam menjelaskan persoalan abstraksi ya. Bagaimana manusia bisa menghasilkan atau memahami yang universal itu dengan berdasarkan pada data partikular. Atau bagaimana pengetahuan manusia beralih ya dari partikular ke universal. Itu melalui abstraksi kata Al-Kindi. Ini kekuatan pertama Al-Kindi. Lalu kekuatan berikutnya dia menegaskan peran aktif akal, termasuk dalam beragama ini ya. Bukan berarti liberal ini tidak, tetapi ya rasio itu harus didaya gunakan semaksimal mungkin. Jangan dibuat pasif ya, karena akal manusia atau rasio manusia itu bukan kamera yang pasif tidak, tapi ada proses abstraksi, ada proses pemahaman di situ. Nah, struktur argumennya memberi dasar bagi ilmu dan filsafat. Menegaskan tentang rasionalitas tadi, yang membuka ruang untuk pembahasan yang bersifat saintifik dan ilmiah ini. Kalau kita mengikuti Al-Kindi. Terus, secara umum juga argumen epistemologis Al-Kindi ini relevan dengan debat modern tentang kesadaran ya, tentang consciousness. Apa tema-tema utamanya misalnya bahwa kesadaran manusia itu bersifat intensional, terarah kepada sesuatu ya. Kesadaran manusia itu berkenaan dengan objek-objek yang universal, bukan objek-objek partikular. Ya. Kemudian kesadaran itu adalah berupa abstraksi terhadap realitas partikular. Itu kan topik-topik yang memang diperdebatkan di dalam teori kesadaran modern ya, dalam psikologi ataupun dalam filsafat kesadaran. Terakhir, kita juga perlu melihat bahwasanya Al-Kindi ini terkesan merendahkan indera ya, atau merendahkan pengetahuan yang berjenis sensible tadi itu. Sementara kalau di dalam modern science, dalam ilmu modern, justru pengetahuan itu atau apa yang disebut dengan science itu adalah yang sensible, bukan yang intelligible, tapi yang sensible. Kalau intelligible itu justru masuknya kepada wisdom nanti, kalau dalam science, modern science. Jadi ketergantungan pertamanya modern science itu adalah observasi indrawi. Maka yang tidak bisa diindra itu tidak bisa disebut sebagai science kalau dalam ilmu modern ya. Lalu yang kedua, kita bisa melihat pengaruh Platonisme yang cukup kuat di dalam pandangan epistemologi Al-Kindi ya, terutama dengan memisahkan antara yang universal dan partikular itu, atau yang material dan imaterial. Kalau dalam Plato kan antara dunia ide dan manifestasi dari dunia ide itu. Ini saya kira bisa kita jadikan topik tambahan untuk kajian teori pengetahuan Al-Kindi ya. Mungkin bagaimana melihat persamaan atau titik temu, titik pisah antara Al-Kindi dengan Platonisme, termasuk juga dengan Aristotelianisme. Terus kemudian pengetahuan tentang objek universal, apakah betul itu hasil kerja jiwa? Kalau bagi Al-Kindi kan hasil kerja jiwa itu, rasio, bagian jiwa rasional yang mengerjakan itu. Sementara dalam pandangan filsafat kontemporer ya, itu bukan hasil kerja jiwa, tetapi itu hasil dari proses neurologis, dari proses kerja otak itu, komputasi otak tadi yang saya sebut. Jadi kalau itu adalah hasil kerja hasil komputasi otak gitu ya, sistem komputasi otak, maka apa masih perlu kita bicara tentang jiwa? Nah, ini kelemahannya ya. Kalau Al-Kindi kan masih
berdasarkan kepada hasil kerja jiwa rasional. Terus terakhir, bagaimana tepatnya rasio mengabstraksi yang universal? Ini the hard problem of consciousness ini, problem sulit tentang kesadaran manusia ya. Kalau Al-Kindi kan sederhana, proses abstraksi itu terjadi ketika ada data indrawi yang diolah oleh rasio atau oleh akal kita. Dari data indrawi yang sifatnya partikular, kemudian menjadi konsep universal ya, yang ada di dalam pikiran kita. Itulah proses abstraksi. Tapi bagaimana tepatnya kerja rasio mengabstraksi itu sampai sekarang masih menjadi salah satu topik yang diperbincangkan dalam kajian epistemologi modern ya. Oke, jadi secara umum saya kira argumen-argumen serta konsep-konsep yang diajukan Al-Kindi ini masih relevan untuk digunakan di dalam pembahasan tentang pengetahuan dari perspektif epistemologi ya dalam kajian filsafat modern saat ini. Meskipun jaraknya dengan kita kan sudah berabad-abad begitu ya. Oke, saya kira itu secara detailnya ya pembahasan Al-Kindi tentang bagaimana manusia mengetahui itu. Saya sudah menjelaskan konsep-konsepnya, prosesnya, kemudian argumennya. Mungkin nanti menurut saya yang bisa kita kembangkan adalah misalnya kita bicara lebih detail tentang teori, karena ada risalah khusus Al-Kindi tentang akal itu ya. Apa yang dia maksud dengan akal itu, apa pembagian-pembagiannya. Karena dia menjelaskan juga rasio itu bukan hanya sekedar nutritif, sensitif, dan rasional, tetapi juga ada tingkatan-tingkatannya itu. Ada yang al-aqlu bil quwwah, al-aqlu bil fi'li, manifest, dan seterusnya. Itulah sampai akal aktif itu kata dia. Terus saya kira kita perlu menjelaskan ke situ juga, termasuk juga sebelum kita masuk ke topik terakhir tentang Al-Kindi, tentang etika, kita juga perlu melihat bagaimana benang merah antara pemikiran epistemologi Al-Kindi ini dengan Plato dan Aristoteles. Karena saya kira itu dasar sekali ya dalam memahami diskursus atau pembahasan tentang epistemologi dalam konteks filsafat Islam klasik yang mula-mula itu. Oke,